Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin mengejutkan bagi sebagian dari kalian. Kita akan melihat klaim Dr. Zakir Naik tentang bagaimana Muslim bisa dianggap lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri. Pernyataan ini sering menjadi perdebatan, tapi tenang, kita akan mengulasnya secara fakta dan mendalam. Kita mulai dari yang paling mendasar. Kepercayaan pada Tuhan Yang Esa. Dalam Markus 12 ayat 29, Yesus berkata, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Nah, ini adalah inti dari ajaran Islam juga. Muslim menyebut Tuhan Yang Esa itu sebagai Allah, dan Islam tidak percaya pada konsep Trinitas. Sementara itu, banyak umat Kristen meyakini doktrin Tritunggal, sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Yesus secara langsung dalam Alkitab. Jadi, dari sudut pandang ini, Muslim bisa dibilang lebih mengikuti ajaran Yesus. Berikutnya, soal aturan makanan dan minuman. Di Imamat 11 ayat 7, babi jelas disebut haram. Di Amsal 20 ayat 1, alkohol disebut sebagai pencemooh. Nah, Muslim sampai hari ini masih mematuhi aturan ini, tidak makan babi dan menjauhi alkohol. Tapi bagaimana dengan sebagian besar umat Kristen? Kebanyakan dari mereka tidak lagi mengikuti aturan ini. Disinilah Muslim lagi-lagi lebih dekat dengan ajaran Yesus. Lalu soal pakaian. Muslimah yang mengenakan hijab sering dianggap terlalu konservatif. Tapi tahukah kalian bahwa kesopanan berpakaian adalah bagian dari ajaran Yesus? Timotius 2 ayat 9. Hendaklah kaum wanita menghias dirinya dengan sederhana dan memakai pakaian yang sopan. Dalam Matius 5 ayat 28, Yesus memperingatkan bahwa melihat dengan hawa nafsu itu sudah sama dengan berzina. Menariknya, dalam banyak gambar klasik Maria, Ibu Yesus, beliau digambarkan memakai kerudung seperti muslimah. Jadi lagi-lagi siapa yang lebih mengikuti tradisi ini? Sekarang soal cara berdoa. Muslim salat dengan bersujud, meletakkan dahi ke tanah. Ini bukan tradisi yang baru. Dalam Matius 26 ayat 39, Yesus juga disebutkan sujud saat berdoa. Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Jadi, siapa yang masih melestarikan cara berdoa yang diajarkan Yesus? Dan terakhir, kita bicara soal sunat. Dalam Kejadian 17 ayat 10, sunat adalah perintah Allah kepada Ibrahim, dan Yesus sendiri juga disunat, seperti yang dicatat dalam Lukas 2 ayat 21. Muslim hingga hari ini tetap melakukan sunat sebagai bagian dari ajaran agama. Tapi sebagian besar umat Kristen modern sudah meninggalkan tradisi ini. Ini menunjukkan bahwa Muslim lebih mematuhi ajaran yang dijalankan oleh Yesus dan para nabi sebelumnya. Jadi dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa, larangan makan babi dan alkohol, kesopanan berpakaian, cara berdoa, hingga sunat, Muslim lebih konsisten dalam mempraktikkan ajaran yang juga diajarkan oleh Yesus. Tentu saja, hal ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan siapapun, tapi justru untuk membuka dialog bahwa kita punya banyak kesamaan yang sering terlupakan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pandangan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.